Halo, selamat sore Tribuners sekalian yang ada di rumah. Balik lagi dengan saya Griffith Josimantul Medun dalam podcast Tribun Manado. Di hari ini ada momen spesial dan juga ada sosok yang spesial yang bisa kita sajikan pada podcast hari ini, yaitu seorang yang berdedikasi tinggi untuk dunia pendidikan. Tapi spesialnya di sini adalah yang sosok ini bukanlah seorang guru yang mana menjadi seorang ASN ataupun guru honorer, tapi satu sosok ini adalah sosok yang bisa dibilang mempunyai, kalau sekarang bisa dibilang ketegasan, mempunyai lagi viral-viralnya karena dia adalah seorang polisi. Nah, ini bagaimana sosok ini menjadi viral, kemudian patut kita bagikan sebagai sosok yang inspiratif. Hadir kita di saat ini di meja podcast di Manado, Pak Aibda Charles Surya. Tapi titelnya saya mau tanyakan kepada beliau, yaitu titelnya sebenarnya adalah sarjana pendidikan. Jadi untuk lebih lengkapnya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kenapa sosok ini menjadi perbincangan saat ini, kita mau tanya dulu, mau sapa dulu kepada Pak Charles. Selamat sore Pak Charles. Selamat sore Pak. Ya, sehat? Siap, luar biasa. Ini dari Talaut, jauh-jauh dari pulau sebelah, mau membagikan kisah inspiratif di sore hari ini. Perlu Tribuners sekalian tahu bahwa Pak Charles adalah salah satu nominator atau kandidat polisi berdedikasi dalam penghargaan Hugeng Award tahun 2023. Nah, mungkin Tribuners penasaran seperti apa sosok Pak Charles ini. Jadi mungkin dari jauh, sebelum kita jauh sampai kepada penghargaan tersebut, saya mau tanya Pak Charles untuk kehidupannya dulu. Nah, karena kan tak ada kehidupan sekarang yang sukses ini kalau kehidupan dulunya seperti apa. Waktu saat kecil mungkin Pak Charles asal mana atau tinggal di mana, kemudian bisa diceritakan kepada Tribuners sekalian. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Charles Surya. Iya. Ya. Saya tinggal waktu sejak masih kecil itu tinggal di kota Ujung Pandang yang sekarang diganti dengan nama Makassar. Oh, Makassar. Itu sejak saya lahir di kota Malino. Malino. Ya, di Malino di Sulawesi Selatan. Ya. Karena kebetulan ayah dan ibu saya itu sudah bercerai ketika saya lahir. Iya, iya. Jadi saya tinggal bersama kakek dan nenek saya dari ibu. Oh, iya. Jadi saya dibesarkan oleh mereka di kota Makassar. Hingga mereka menyekolahkan saya dari sejak SD, SMP hingga sampai SMA. Ketika tahun 1999 saya sudah tamat sekolah. Dan tahun 2000 saya berangkat ke Ambon. Oh, iya. Saya berangkat ke Ambon untuk mencoba nasib saya untuk mengikuti tes kepolisian. Karena pada waktu itu di Ambon itu pada tahun 1999 dengan 2000 itu mengalami kerusuhan. Oh iya, benar. Ya, waktu itu ada kerusuhan di kota Ambon. Saya mengikuti tes di sana. Puji Tuhan, tahun 2001 saya bisa lulus di Ambon. Tapi yang anehnya, sebenarnya kalau kami mengikuti tes di kota Ambon itu sebenarnya pendidikan kepolisian itu di Ambon. Oh, di Ambon juga. Iya. Karena sudah ada SPN juga Iya, sendiri. ada SPN Paso Iya. di Ambon pada waktu itu. Tapi karena ada kerusuhan pada waktu itu, SPN Paso itu sekolah polisi negara yang ada di Ambon itu tempat pengungsian. Oh, dijadikan tempat pengungsian untuk masyarakat yang ada di Ambon. Jadi untuk pendidikan sudah tidak ada lagi. Tidak bisa melakukan pendidikan di sana. Jadi kami ada berjumlah 47 orang itu, ada 300 lebih, tapi dibagi berkelompok. Ada yang pendidikan di Jawa Timur, Iya. ada berpendidikan di Cisarua, ada di Batua di Makassar, dan ada di Karombasan. Oke. Jadi 47 orang Pak itu Charles ke Karombasan. Karombasan. Iya. Lanjut. Setelah di Karombasan itu, selama menempuh pendidikan selama 6 bulan, kami kira kami akan dikembalikan ke Ambon. Karena kami kan dari titipan dari Ambon. Tapi pada waktu itu Bapak Kapolda sudah tidak memindahkan kami lagi. Saya masih ingat tahun 2001 itu beliau berkata, 47 orang kalian bertugas aja di Sulawesi Utara. Dan ketika tahun 2001 itu saya dimutasikan di Polres Sangir Talaut. Waktu itu Sangir dan Talaut masih bersatu.
dan langsung saya ke Polsek Rainis, Kepulauan Talaut sampai sekarang. Oke, berarti dari lulus SPN Karumbasan sebagai kepala polisi muda, yaitu berarti berpangkat Bribda. Iya, Bribda langsung dimutasi ke Polres Sangitta Laut. Iya. Dulunya masih Sangitta Laut. Laut. Sekarang kan sudah Polres sudah sendiri, berpisah karena Polres sudah kabupaten. Laut. Jadi langsung di Polres Sangitta Laut langsung ke Polsek Rainis. Masih ada waktu 3 bulan. 3 kami bulan. beradaptasi di Polres Sangir, lalu kami dipindahkan di Polsek Rainis. Karena pada waktu itu perintah dari Bapak Kapolda, 47 orang ini akan dimutasikan langsung ke polsek-polsek di wilayah Sulawesi Utara. Oh, jadi dipencar semua. Dipencar Sulawesi. Jadi berhubung saat itu Pak Charles langsung dimutasi ke Rainis, berarti kehidupan yang di Rainis sejak awal itu sampai sekarang masih di sana juga di Polsek sampai Rainis. sekarang. Sampai masih sekarang Tuhan percayakan di sana. Nah, jadi menarik ini, boleh kita bahas lebih jauh karena Pak Charles ini merupakan salah satu dari puluhan ribu personel polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapat penghargaan. Ini penghargaannya ini bukan kaleng-kaleng juga. Ini penghargaan langsung diberikan bertepatan dengan hari lahirnya, Hari Bayangkara. Kemudian juga penghargaan ini yaitu penghargaan yaitu Kapolri pertama, Pak Hugeng. Jadi sehingga diberikan satu acara yang namanya Hugeng Award. Jadi tiap tahunnya itu diseleksi polisi-polisi yang berprestasi. Ada beberapa kategori dan Pak Charles ini adalah salah satu kategori yaitu polisi berdedikasi. Ini yang saya mau tanya, ini berdedikasi ini maksudnya seperti apa? Karena kan Pak Charles juga tahu beberapa tahun belakangan ini setelah kasusnya beberapa tahun lalu yang viral itu nama polisi sementara dibangun kembali, gencarnya Pak Kapolri untuk berestrukturisasi baru ulang, kemudian membuat polisi kembali dipercaya masyarakat, itu menjadi PR besar. Jadi apakah ini polisi berdedikasi ini masuk dalam kategori apa? Kemudian saya mau tahu bagaimana menjadi seorang polisi berdedikasi. Boleh Bapak Charles bagikan kepada Tribuners. Terima kasih. Saya sejak tahun 2001 itu sudah bertugas di Polsek Rainis. Sejak tahun 2001 itu saya memang banyak berhubungan dengan generasi muda. Oh iya. Pada waktu itu tingkat SMA, karena di tahun 2001 itu sampai sekarang setiap tahun itu saya sebagai pelatih paskibraka. Oh iya. Untuk 17 Agustus. Iya, untuk itu. Jadi sejak dari tahun 2001, 2002, 2003 hingga sampai sekarang saya terus dipercayakan oleh pihak pemerintah di kecamatan untuk membina sebagai pembina atau pelatih paskibraka. Dan itu juga saya pernah mendapat piagam penghargaan dari kecamatan pada tahun 2020. Saya mengabdi sebagai pembina paskibraka itu sudah 22 tahun. Itu sertifikat sudah ada sama diberikan oleh pemerintah karena atas prestasi yang diberikan kepada saya, karena tidak pernah putus selama tahun 2001 sampai sekarang. Dari permulaan saya selalu bersama dengan anak-anak, timbullah saya waktu itu di suatu desa yang dari tempat saya itu namanya Desa Tabang. Desa Tabang, iya. Itu jaraknya sekitar 10 kilo. Dari tempat saya, dari Rainis. Rainis. Saya kan tinggal di Rainis. Iya. Ke Desa Tabang itu 10 kilo. Saya melihat satu sekolah, ini menarik bagi saya. Saya melihat satu sekolah itu, dia sekolah yayasan. Ya. Di situ banyak siswanya itu ya sekitar 30 orang lah. Dari kelas 10, 11, 12. Saya tertarik karena saya pernah bertanya-tanya sama di sekolah itu namanya Sekolah Menengah Teologi Kristen. Oh iya. Itu yayasan. Bukan sekolah negeri. Di situ sangat minim guru pada waktu itu. Oh iya. Sangat minim. Jadi siswanya terbatas, gurunya terbatas, dan semuanya serba terbatas. Kebetulan juga saya menamatkan kuliah saya di Sarjana Pendidikan Kristen. Nah, itu dia. Saya mau tanya karena di flyer mungkin teman-teman Tribuners di rumah sekalian lihat gelarnya untuk Pak Charles yaitu Sarjana Pendidikan. Ini make sense-nya bagaimana? Apakah memang Sarjana Pendidikan ini sengaja diambil untuk tugas dan tanggung jawab sebagai, bisa dikatakan sebagai guru juga, atau karena memang rasa cinta untuk mendidik masyarakat, mendidik murid sehingga mengambil atau mendalami untuk pendidikan itu? Iya, saya punya kerinduan.
bagaimana untuk saya bisa mendidik mereka. Tapi saya melihat bahwa untuk mendidik mereka kita harus punya profesional, ya. Oh iya benar. Ya, jadi saya mencoba tahun 2017 saya kuliah, dan tahun 2019 saya sudah bisa dapat menyelesaikan studi saya, mendapat gelar. Nah, ketika 2019 saya mendapat gelar, saya mencoba menghadap kepala sekolah pada waktu itu. Saya berkata kepada sekolah, bolehkah saya diizinkan untuk bisa mengajar di sekolah ini? Kepala sekolah kaget. Gitu. Dia bilang, Bapak mau mengajar? Saya perlihatkan titel saya. Ijazah. Dan Bapak kepala sekolah bertanya-tanya, Pak, di sekolah kami ini tidak ada intensif, Pak. Oh, maksudnya tidak dibayar? Iya, tidak dibayar. Nah, itu saya tidak apa-apa, Pak. Saya bilang begitu. Saya datang di sini hanya membantu Bapak, karena saya melihat seluruh mata pelajaran ini hanya terbatas, guru terbatas. Ya. Untuk mata pelajaran apa? Saya pertama mengajar dulu sejarah Indonesia. Iya. Sejarah Indonesia, baru kedua dipercayakan untuk mengajar geografi. Itu tahun 2019. Sekarang ini saya sudah mengajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi sudah 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran. Wow. Di kelas 10, di kelas 11 dan di kelas 12. Ya. Itu saya ajar itu, saya meminta waktu kepada kepala sekolah bahwa saya tidak perlu dibayar. Saya dengan hati saya mau mengajar sampai saat ini. Sampai saat ini. Dari 2019 sampai saat ini tidak dibayar. Sekarang, iya. Terus korelasinya dengan tugas yang tanggung jawab sebagai seorang abdi negara seorang polisi bagaimana? Ya. Untuk membagi waktu itu. Saya berdinas di Polsek Rainis sebagai Kasih ya, itu kepala seksi umum di Polsek Rainis. Di situ saya bertugas selama dari hari Senin sampai hari Jumat. Iya. Hari Sabtu itu saya istirahat. Nah, kesempatan hari Sabtu itu saya mengajar dari pagi dari kelas 10 sampai selesai. Jadi Sabtu hari itu kepala sekolah memberikan saya khusus mata pelajaran untuk saya mengajar di kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Selama dari pagi sampai jam selesai. Pulang sekolah sampai jam 2. Wow. Terus bagaimana dengan keluarga? Berhubung tuh saya mau tanya juga kepada Om Ca, keluarga. Apakah memang dapat sudah berkeluarga kan, sudah berkeluarga. Dapat calon istri di sana atau memang dapat calon istrinya orang Makassar atau di luar atau bagaimana? Sejak saya bertugas di 2001, ketika saya ditempatkan di wilayah Talaut, khususnya di Rainis, 2 tahun saya tinggal di Rainis itu dan sudah mendapatkan istri orang tinggal di wilayah situ. Berarti jadi mendapat istri orang Rainis juga, orang yang kemudian sampai saat ini membantu dinasnya Pak Charles, kemudian segala aktivitas dan segala macam. Berarti sosoknya yang sangat menyayangi keluarga ini patut juga berarti bagaimana istri memberikan waktu kepada Pak Charles bahwa bisa untuk mengajar, sedangkan seharusnya Sabtu itu kan dengan keluarga. Iya, betul. Iya, bagaimana itu? Saya pernah sebelum saya mengajar di sekolah itu, saya sudah meminta izin kepada istri saya. Dan saya bersyukur istri saya menopang, mensupport saya untuk melaksanakan tugas belajar mengajar, karena sangat penting menurut saya, karena di sekolah itu untuk mau belajar saja itu anak-anak sudah tidak punya minat mau belajar. Alasan pertama, bikin apa mau belajar? Otomatis cuma hanya sampai selesai, saya sampai kelas 3. Saya memberikan motivasi, bahwa inilah saya seorang penegak aparat keamanan, saya bisa memberikan pelajaran supaya anak-anak ini memberikan motivasi agar mereka ketika sudah tamat sekolah mereka bisa ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara. Dan puji Tuhan juga di tahun 2020 ada seorang siswa saya yang sudah jadi tentara. Sudah jadi tentara. Jadi lalu sangat bersyukur. Ini setelah dari situ, dari 2019 sampai 2023 ini, yang menjadi viralnya seorang Charles Surya itu adalah waktu keluar nominasi sebagai salah satu bakal penerima penghargaan Hugeng Award, yaitu polisi berdedikasi. Nah, ini awal mula sampai terpilih dari
puluhan ribu personel Polri ini itu bagaimana? Apakah diusulkan atau dipilih langsung oleh Mabes Polri? Kegiatan Hugeng Award itu adalah laporan masyarakat. Oke. Jadi semuanya berdasarkan laporan masyarakat. Saya mengajar di sekolah itu, ada salah satu murid saya, dia melaporkan saya. Karena di Hugeng Award itu membuat ketika melaporkan salah satu anggota polisi itu harus difaktakan dengan bukti-bukti yang ada. Iya. Ya, di foto, dokumentasi, video, dan setiap anak murid saya ini melaporkan saya. Saya kaget waktu itu anak murid Tanpa sepengetahuan Pak Charles. Saya sudah tahu karena mereka sebelum melaporkan itu sudah sampaikan kepada saya. Mereka bilang, "Pak, kami mau lapor Bapak boleh?" Nah, kita mau lapor apa? Enggak, mau lapor Bapak saja boleh. Saya bilang, ya terserahlah, kalau memang adik-adik mau melapor ya silakan. Ya. Nah, ketika dilapor itu mereka melaporkan, tim uji publik dari Hugeng Award datang ke Talaut. Langsung datang ke Talaut. Mereka datang selama 1 minggu. Iya. Nah, mereka ingin melihat Benar nggak laporan ini. Nah, mereka melakukan cek-recek, mereka sampai ke sekolah, melaksanakan wawancara kepada seluruh siswa, wawancara kepada seluruh guru-guru, wawancara juga kepada seluruh masyarakat, dan ternyata benar, tidak ada yang salah. Dan puji Tuhan, ya, dari 10.607 pelapor yang ada di seluruh Indonesia, saya termasuk dalam nominasi 3 besar. 3 besar. Ya, 3 besar dalam nominasi sebagai polisi berdedikasi. Karena kecimpungnya ini di dunia pendidikan ini yang menjadi. Ya, itu yang menjadi. Ya, ini sangat menarik bahwa memang Pak Charles juga kan sudah tahu juga bahwa memang polisi saat ini memang tingkat kepercayaannya sementara disorot. Kemudian baru membangun kembali pasca beberapa tahun yang lalu insiden Brigadir J. Ini jadi nama polisi itu di masyarakat itu menjadi ada terbagi konsentrasi dari yang mendukung, kemudian ada juga yang mencela, mungkin ada yang mencela. Tapi sosok-sosok seperti Pak Charles ini yang memang jadi kerinduan masyarakat, bahkan masyarakat turut andil untuk memberikan bahwa ini ada sosok, ternyata ada sosok yang berdedikasi tinggi, ada sosok yang perlu jadi contoh untuk masyarakat, yang membantu masyarakat. Jadi biasanya di sini terlihat berarti Pak Charles bahwa masyarakat juga di daerah Pak Charles itu memang sangat intens hubungan dengan kepolisian untuk masalah keamanan, ketertiban atau hal-hal yang mengenai dengan tugas polisi, atau bagaimana di sana untuk bagi masyarakat? Untuk masyarakat yang ada di Kepulauan Talaut, khususnya di wilayah saya di Polsek Redis, itu masyarakat sangat mendukung tugas-tugas kepolisian. Contohnya dalam tugas Kamtibmas. Itu seluruh masyarakat khususnya yang ada di Talaut itu sangat mendukung sekali dalam kinerja kepolisian, karena sesuai dengan moto dari Kepulauan Talaut yaitu Sansiote Sampati-pati, bergotong royong untuk bekerja sama. Nah, itu dilaksanakan. Ya. Jadi pihak kepolisian bersama masyarakat selalu bergotong royong bersama-sama untuk membangun Kamtibmas yang ada. Contohnya juga saya mengajar itu didukung oleh masyarakat yang ada di desa itu. Ketika kami melaksanakan kerja bakti menanam 1.000 pohon bakau yang ada di Satabak, itu dibantu oleh seluruh masyarakat. Dan mereka sangat bersyukur ya bisa bersama-sama, karena tujuan saya juga bukan hanya untuk mendidik mereka anak-anak ini menjadi pintar, tapi membentuk karakter mereka. Nah, ini yang paling utama Tribunes, bahwa dalam satu rangkaian pembelajaran itu tidak melulu mengenai soal kognitifnya, tapi soal karakter itu yang paling utama. Menurut Pak Charles, mengapa pentingnya sebuah karakter dalam kehidupan? Apalagi ini kita bicara untuk generasi muda. Kenapa karakter itu sangat penting bagi generasi muda? Iya, sangat penting menurut saya, karena kita tidak perlu melihat bahwa anak itu pintar. Tapi yang penting adalah karakter dia. Ya. Ketika dia nanti, saya bisa membentuk dia ketika mereka bisa tamat nanti, mereka bisa menjadi panutan. Karena yang penting adalah generasi ini adalah generasi yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang ini banyak hal-hal yang perlu mereka pahami, banyak hal-hal yang negatif melalui media-media ya, dan melalui itu perlu kita tanamkan bagi mereka, bahwa pentingnya itu karakter, bagaimana mereka bisa bersopan santun,
Iya. Sekarang ini banyak anak-anak muda meskipun pihak sekolah sudah tidak menghormati orang tua lagi. Oh iya, Ya. benar. Mereka pikir ini sudah zamannya mereka. Ya. Dari sinilah mulai kita pupuk. Ya. Bagaimana mereka bisa beretika. Ya. Dulunya itu murid-murid saya itu semuanya kalau mereka dicap masyarakat itu cuma sekolah asal-asal. Tapi saya rubah paradigma. Saya ingin merubah paradigma bahwa mereka bersekolah di sekolah yang saya masuki itu bahwa mereka punya kebanggaan diri. Sama juga dengan sekolah yang pada Sekolah umumnya, sekolah negeri. Jangan mereka beragam kalau mereka sekolah swasta itu terpinggirkan. Ya. Saya ingin membuat kepercayaan diri bagi mereka bahwa ketika mereka bersekolah itu mereka punya kepercayaan diri bahwa mereka bangga bisa bersekolah. Iya. Kadangkala untuk fasilitas sekolah juga tidak memenuhi, ya bisa kita lihat. Sedangkan laptop di sekolah saja tidak ada. Jadi prasarana yang menunjang untuk pelajaran bagaimana itu? Tidak ada. Jadi pintar-pintarnya guru. Contohnya, saya mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Iya. Bukunya saja untuk dibagi kepada anak tidak ada. Nah, jadi pintar-pintar guru, saya hanya mendownload saja. Cari jaringan, mendownload mata pelajaran dan diberikan kepada anak-anak. Supaya kalau misalnya menyuruh mereka untuk membeli buku, saya kira ekonomi mereka tidak mampu. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk bisa memberikan. Berarti walaupun terkendala segala sesuatu, Iya. tapi pemikiran yang keluar dari zona nyamannya itu memang harus ada. Iya. Apalagi sekarang ini kita masuk dalam kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka. Iya. Nah, di sini saya bisa berpikir bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan kurikulum kepada anak-anak ini, apalagi kurikulum merdeka ini secara bebas, namanya saja merdeka. Iya. Saya biar sebagai kepolisian juga, saya butuh semacam pelatihan-pelatihan. Jadi saya mengikuti banyak pelatihan melalui online, guru-guru online tentang kurikulum belajar ini. Setelah saya pahami, saya implikasikan kepada anak-anak. Jadi sertifikat sebagai guru online saja itu hampir sekitar 12 sertifikat. Oh, lebih guru dari Pak Guru berarti. Iya. Karena saya pikir saya perlu untuk mempelajari banyak tentang bagaimana kurikulum belajar ini. Jadi saya mengikuti banyak sekolah-sekolah online tentang cara guru-guru online, pembelajaran online, bagaimana cara mengedukasi anak, itu banyak saya pelajari. Sampai saya sudah pernah mengikuti sampai 3 hari, 4 hari jam pelajaran. Dan itu kita implikasikan kepada bukan hanya murid, kepada guru-guru kita perkenalkan. Oh iya, supaya sampai apa yang Pak Charles dapat itu, mungkin guru lain juga belum mendapatkan itu. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita mau belajar. Iya. Ya. Jadi jangan hanya kira bahwa supaya membuat kepercayaan diri bahwa kami guru-guru di swasta itu, di sekolah swasta itu terbatas, tidak. Kami mau lebih profesional lagi. Oh iya. Nah, contohnya dalam kurikulum belajar, bukan hanya di kelas saya ajar mereka, saya bawa mereka ke pantai untuk kami belajar di pantai. Itu juga mungkin jadi salah satu trik bagaimana membina kedekatan seorang guru dengan itu bagaimana ceritanya itu di kegiatan di pantai itu. Jadi kegiatan di pantai itu saya mengajarkan mereka kita belajar santai. Iya. Ya, kita belajar santai, merdeka. Kita belajar santai. Di situ saya buat pertanyaan. Apa yang kalian tidak pahami, silahkan. Mari kita bahas bersama. Nah, supaya anak-anak di situ tidak kaku, bukan hanya di kelas ruangan saja. Oh, iya, itulah kurikulum merdeka. Oke. Ya ini sangat makanya saya bilang tadi lebih guru daripada Pak Guru, karena susah loh jadi seorang guru. Karena memang apalagi ini sebagai seorang aparat keamanan, sebagai polisi, bagaimana pimpinan menyikapi ini, Pak Kapolsek atau Kapolres hingga kepada jajaran lebih tinggi tentang situasi yang saat ini Pak Charles lakukan ini. Saya sangat bersyukur juga kepada pimpinan saya yang selalu mendukung saya dalam pelaksanaan tugas. Setelah saya melaksanakan tugas dari hari Senin sampai Jumat, ketika hari Sabtu saya meminta izin kepada pimpinan saya dan pimpinan saya Pak Kapolsek sangat mendukung sekali. Oh iya. Ya, beliau sangat mendukung. Dan beliau juga pernah mengisi sesi-sesi acara, misalnya penyuluhan-penyuluhan, penyuluhan narkoba, itu Kapolsek sangat mendukung sekali. Dan ini juga dalam satu program, program dari Bapak Kapolda, yaitu selalu melayani. Kita selalu sebagai anggota kepolisian, kita harus selalu hadir dimanapun kita berada. Contohnya khususnya yang ada di generasi muda kita ini.
Oh iya, memang sangat intens saat ini generasi muda uh, untuk merubah paradigma mereka ini, agar bagaimana cara mereka untuk selesai dari misalnya yang masih sekolah, Iya. kemudian menapaki kehidupan yang baru, yang setelah kerja itu yang perlu dibenahi. Iya. Jadi saya mau bertanya di acara Hugeng Award. Jadi berarti Pak Charles ini dipanggil langsung di penerimaannya di Jakarta. Ya, di Bertemu langsung dengan Pak Kapolri. Iya. Coba bagaimana ceritanya itu? Hari Jumat tanggal 14 Juli. Oh ya, berarti beberapa hari yang lalu. Iya, beberapa hari lalu saya dari Jakarta. Iya. Ya, saya dipanggil dan itu difasilitasi oleh panitia. Hugeng Award tersebut Iya, ya. mereka memfasilitasi saya biaya tiket untuk pulang pergi dari Jakarta Manado. Ketika saya sampai di sana, mereka menyatukan fasilitas penginapan hotel di Hotel Tribrata. Dan pertemuan penganugerahan itu dilaksanakan pada hari Jumat malam. Jumat malam. Jam 7 malam waktu Iya. itu, yang dihadiri oleh Pak Kapolri, Panglima TNI, anggota MPR, Kompolnas, Ketua KPK, ya, dan banyak pejabat-pejabat negeri. Bagaimana perasaan Pak Charles ini berjejer di antara, apalagi ini bisa dikatakan pangkat di bawah, Iya. tapi berjejer dengan bintang-bintang para jenderal di situ. Di situ kami di ruangan itu seperti dalam makan bersama ya. Iya, iya. Jadi satu meja itu ada 6 kursi. Dari 6 kursi itu ada 2 kategori. Ah, Nah, jadi dedikasi dengan integritas. oh iya. Jadi saya yang dedikasi itu kami para bintara semua. Cuma 2 orang. Coba orang Saya dengan Polwan 1 dari Barito, dari Polres Barito di Kalimantan. dari Kalimantan. Di integritas itu Komisaris Besar Polisi Kombes Pol, baru kedua Irjen 2 bintang, Iya. yang sebelah lagi Kombes Pol. Jadi kami satu meja itu 2 bintara, perwira tinggi 1, perwira menengah 2 orang. Jadi kami satu meja. Bagaimana rasanya kebanggaan ada di deretan orang-orang petinggi-petinggi negeri ini? Oh, luar biasa. Iya. Ya, saya belum pernah melihat Kapolri, cuma hanya melihat dalam televisi. Oh. Tapi ketika saya menghadiri acara tersebut, saya bisa melihat langsung, ya, bisa melihat langsung para petinggi-tinggi negeri kita yang ada di Indonesia ini, bisa melihat Panglima TNI, para ketua MPR, ketua DPR, hingga ketua KPK, hingga Kompolnas, ya, hingga semuanya ada di situ pada waktu itu. Jadi suatu kebanggaan dalam hidup saya. Kami yang berada di Kepulauan Talaut, Iya, ya, jauh di ujung bisa berada utara Indonesia dipanggil ini. melalui Iya. acara Hugeng Award yang sangat luar biasa. Saya bisa berada di tempat itu dan ya luar biasa lah. Itu pengalaman yang seumur hidup, Iya, mungkin, kan. seumur hidup saya. Seperti yang viral-viral saat ini itu apa yang di komen-komen biasa netizen bilang, keberuntungan seumur hidup dipakai sekali ini. Iya. Iya. Mungkin sukses yang hari ini, yang saat ini Pak Charles dapat ini, ada siapa-siapa yang turut andil dalam kesuksesan ini? Mungkin Pak Charles bisa berterima kasih, atau mungkin sementara nonton saat ini. Yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Iya. Ya. Sebab Tuhan itu baik kepada kita, karena setiap apa yang kita lakukan itu semuanya hanya Tuhan yang lakukan. Iya, benar. Seperti apa yang kita tabur itu akan kita tuai, itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baru yang kedua, saya mengucap syukur juga kepada Bapak Kapolda Sulut yang selalu memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas kami. Dan yang ketiga itu Bapak Kapolres Kepulauan Talaut, Iya. ya, yang program yang saya ingat itu program 5 pancanya itu yang luar biasa, ya. Program 5 panca yang pertama itu cinta kepada Tuhan, baru cinta kepada negara, baru kita cinta kepada sesama, setia melayani, yang selalu memberikan motivasi dalam hidup saya, Iya. dalam pelaksanaan tugas saya kepada masyarakat. Dan juga Bapak Kapolsek Rainis, ya, yang selalu mendukung saya bersama Ibu dalam pelaksanaan tugas saya di Polsek Rainis ini. Saya banyak didukung oleh beliau, termasuk juga seluruh anggota-anggota Polsek Rainis yang selalu mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan saya percaya di Polsek Rainis itu polisi-polisi yang baik. Oh ya, iya, biasanya kan semuanya yang baik. hanya oknum saja. Iya. Bahkan bukan saja di Polsek, dimanapun, mau di Polda ataupun di tempat-tempat manapun pasti akan ada oknum ya memang yang
tidak baik untuk masyarakat. Nah, pasti termasuk keluarga juga paling Ya, utama. yang terakhir adalah keluarga. Iya. Yang sangat selalu mendukung saya, istri dan kedua anak saya yang selalu mendukung dalam pelaksanaan tugas saya di Polsek Rainis, dan juga guru-guru. Oh iya, Kami bersama guru-guru, bapak pihak kepala sekolah Mhm. yang selalu memotivasi saya untuk melaksanakan tugas dengan baik, yang selalu membimbing saya dalam belajar untuk membina kepada anak-anak. Soalnya pengalaman saya yang terbaik, yang saya sangat luar biasa, dan seluruh masyarakat Iya, yang ada bisa. di Desa Tabang Berarti dan elemen-elemen Desa Rainis. semuanya bekerja sama, di situ. membantu dalam pelaksanaan tugas. Saya sebenarnya make sense juga dengan tadi Pak Charles bilang bahwa karakter yang dibentuk untuk anak-anak itu seperti itu sebenarnya untuk buat mereka nantinya jadi seorang masyarakat baik untuk pada mereka nantinya, untuk juga kepada institusi polisi sendiri sebenarnya. Pada intinya sebelum saya masuk di sekolah itu, rata-rata laki-laki yang ada di SMA itu semuanya peminum. Oh, gitu ya. Jadi ketika saya masuk, saya memberikan arahan bahwa ternyata tidak baik minum, Iya, benar. tidak baik minum minuman keras, ya. Jadi di pelan-pelan kita mulai ajar, ya, supaya mereka nanti ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka sudah tamat, mereka sudah punya impian. Saya pernah tanya salah satu siswa kelas 10, kelas 10, cita-cita kamu apa? Tidak ada. Tidak ada cita-cita. Cuma tahu ketika saya tamat nanti membantu orang tua di kebun. Berarti saking saat ini memang, atau mungkin mereka bermimpi juga orang tidak bisa bermimpi lebih untuk, atau mungkin karena keterbatasan ekonomi kah, Iya, atau itu salah satu faktor. Iya. Jadi ketika saya ada di kelas, saya memberikan motivasi, ya, bahwa kita harus raih mimpi. Iya. Jangan kita beranggapan bahwa kita ini susah, orang kita ini lemah, cuma hanya orang tua saya sebagai petani. Enggak. Ya. Saya berikan motivasi. Saya juga ini seorang yang biasa-biasa saja. Iya. Saya percaya ketika mereka belajar dengan baik, ada sesuatu yang terbaik. Ya, raihlah cita-cita. Ya. Apapun siapapun diri kamu. Nah, itu kita tanamkan bagi mereka. Iya, benar. Harus selalu dan selalu. Nah, itu menjadi motivasi bagi mereka supaya ketika mereka tamat nanti mereka tidak sampai hanya terbatas. Saya kasih masuk, saya berikan bahwa dunia pekerjaan itu luas. Iya. Supaya mereka bisa punya cita-cita yang luas, dan ketika mereka sudah berhasil, otomatis bisa membanggakan kita semua. Iya, benar. Membanggakan orang tua, masyarakat yang ada di situ. Dan puji Tuhan juga ketika sudah terjadi perkembangan yang luar biasa, sekolah itu semakin hari semakin banyak dan semakin baik di mata masyarakat. Berarti semakin besar juga tugas dan tanggung jawab Iya. yang Pak Charles akan lakukan. Iya. Mungkin sebenarnya Tribuners sekalian mau tahu, sebenarnya saya itu kenal baik dengan Pak Charles. Jadi saya itu satu kampung dengan Pak Charles. Saya itu dulu juga jadi salah satu murid lah dikatakan. Saya ini sebagai Pak Charles ada sebagai mentor saya, karena waktu saya dulu di sekolah menengah atas, Pak Charles inilah yang sosok yang melatih paskibraka kami pada masa itu, sehingga saya dari kelas 1 sampai kelas 3 masuk dalam paskibraka. Kemudian juga Pak Charles juga aktif juga dalam kepemudaan. Jadi kepemudaan gereja dan kepemudaan di kampung, sehingga intensitas yang ada, jadi kami sering bertemu. Tapi untuk saat ini sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Saya panggil Pak Charles adalah Om Ca. Iya, dulu Om kan anak-anak di sana, anak-anak biasanya memanggil saya biasanya tidak terlalu, kalau dipanggil Pak mungkin terlalu apa. Jadi biasa anak-anak supaya untuk bisa lebih mendekat mereka memanggil saya Om Ca, itu berarti Om Charles. Om Charles, iya. Jadi tapi biasa dipanggil singkat aja Om Ca. Iya. Supaya lebih mendekat dengan mereka. Jadi sebenarnya saya juga panggil sama Pak Charles Om Ca. Cuma karena ini tadi pertama saya bilang sama Pak Charles bahwa santai-santai dulu, dari kita saya kan tidak profesional saja. Tapi sebenarnya saya kenal baik dengan Om Ca. Saya bangga dengan sosok polisi satu ini, Om Ca, yang memang tak perlu diragukan lagi untuk dedikasinya kepada generasi muda, kepada masyarakat. Bukti nyata bahwa tidak salah Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan gelar
atau memberikan penghargaan kepada beliau sebagai polisi yang berdedikasi, karena memang pemberian dirinya kepada generasi muda, kepada masyarakat itu benar-benar nyata. Mungkin saya mau tanya kepada Om Ca, ke depan ini, step ke depan itu bagaimana Om Ca akan mau melakukan dengan mungkin kendala yang ada, segala sesuatu yang ada di depan itu, Om Ca akan mau bikin seperti apa harapannya? Untuk harapannya, saya tetap eksis, saya melaksanakan tugas, dan juga di sekolah saya ingin supaya anak-anak ini banyak bereksplorasi, ya. Saya juga sebagai pembina pramuka, ya, pembina pramuka bukan hanya di sekolah yang saya ajar, tapi di tingkat SMP. Iya. Ya. Sampai di kecamatan itu sudah 3 SMP saya pernah ajar, yaitu di SMP Alo, SMP Rainis, dengan SMP Tabang. Nah, semuanya saya lakukan supaya untuk kedepannya, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, bukan menjadi anak-anak kampungan. Iya, benar-benar. Supaya mereka merasa diri ketika mereka belajar, mereka sama dengan orang-orang kota. Iya, nah, itu saya tanamkan bagi mereka, bahwa kamu ini bukan orang biasa-biasa, kamu ini spesial. Nah, saya katakan bagi mereka, kamu ini bukan orang yang biasa-biasa. Biarpun kita hidup di Kepulauan Talaut, di daerah yang terpencil, tapi kita sama dengan mereka yang ada di kota. Iya, benar. Ya, itu saya tanamkan bagi mereka supaya mereka punya semangat untuk belajar, ya, punya semangat untuk selalu ingin sukses. Memang kendala-kendala banyak. Salah satunya adalah alat-alat sekolah yang masih belum memadai. Sarana-prasarana, ya. Seperti perkembangan iptek sekarang, kayak belum adanya komputer bagi anak-anak. Nah, itu menjadi hambatan bagi kami. Tapi saya percaya ke depan mungkin kedepannya pemerintah mungkin sudah memperhatikan kami yang ada di wilayah Kepulauan Talaut. Saya juga sempat mendengar bahwa sekolah kami di Sekolah Menengah Teologi mungkin rencananya akan dinegrikan. Ya, kami sempat dengar itu dari rapat Departemen Agama, akan mengganti status sekolah kami menjadi swasta, akan menjadi negeri. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Ya, saya kira mungkin ke depan itu menjadi PR bagi kami. Ya, kami akan melaksanakan terus bekerja, ya, untuk membina, karena kami percaya mereka ini generasi bangsa. Ya. Kalau generasi sejak awal kita sudah tanamkan rasa cinta tanah air, nah, tanamkan karakter yang baik, kedepannya mereka menjadi orang yang luar biasa. Iya, betul. Itu yang pertama. Ya. Ini kan sudah beberapa tahun Om Ca menjadi seorang guru. Pastinya sudah ada murid-murid yang sudah lulus saat ini. Bahkan tadi sudah ada yang jadi seorang mahasiswa. Ada mahasiswa, sudah ada yang jadi seorang tentara. Itu komunikasi dengan murid-murid saat ini masih berlanjut dengan mantan murid Om Ca dahulu itu. Iya. Saya ada di Manado saja, yang sudah tamat, yang sekarang mahasiswa saya, yang mahasiswa sekarang masih tetap akrab dengan saya. Mereka masih, bagaimana kabar Pak? Nah, jadi tetap saya akrab, ya, hingga kami pernah bertemu, berjalan bersama-sama. Jadi tetap kami tidak pernah putus komunikasi dengan anak. Ya. Tapi saya terus berdoa kepada mereka, memberikan motivasi bagi mereka. Jangan cuma hanya sampai sini. Jangan kamu cuma hanya tamat sampai di tingkat SMA. Tapi terus lanjutkan. Ya, supaya orang menjadi orang-orang yang luar biasa. Iya, benar juga. Ya, membawa nama harum daerah. Iya. Yang pastinya juga untuk kebaikan bersama, baik itu kepada masyarakat sendiri, kepada kepolisian negara Republik Indonesia, amat terlebih untuk pemerintah sendiri. Ini Pak Charles berapa lama di Manado, atau memang sudah ditugaskan di Manado atau balik lagi ke Kabupaten Talaut? Saya ada di Manado ini waktu itu ke Jakarta, karena saya dipanggil, diundang langsung ke Jakarta, dan pulangnya itu hari Sabtu. Ya, Sabtu saya kembali, dan hari ini saya masih ada di Manado. Mungkin rencana saya untuk kembali ke Talaut itu besok hari. Sudah berarti dari bertemu langsung dengan Pak Kapolri, kemudian dengan pimpinan-pimpinan lainnya itu, apakah ada mungkin step yang lain kemudian dipesankan kepada Om Ca atau kepada Pak Charles? Ada nggak misalnya
ada mengembangkan satu pembelajaran yang lain, atau mungkin ada salah satu spesial yang mungkin diberikan? Jadi saya kembali dari Jakarta itu, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang memberikan saya piagam penghargaan. Sungguh hal yang luar biasa bagi saya, dan itu impian dari semua Polri. Ya. Jadi itu menjadi pegangan saya, dan itu bisa menjadi poin bagi saya untuk menata karir saya ke depan. Nah, itu bagaimana ini Pak Charles, nantinya kalau karir kepolisian berjenjang akan berlanjut, untuk pembelajaran di sekolah tersebut bagaimana? Tetap saya laksanakan dimanapun pimpinan Polri menugaskan saya. Saya tetap akan melaksanakan, karena kecintaan saya kepada dunia pendidikan itu sangat luar biasa, sangat saya senangi ya. Ya, khususnya pada generasi muda. Ya, saya senang berinteraksi dengan mereka, karena untuk bisa bersama-sama dengan mereka itu kita perlu beradaptasi dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Kalau Tuhan berkenan, saya mungkin dipindahkan di tugas lain, mungkin saya akan cari sekolah yang baru untuk mengajar. Jiwa seorang guru itu tetap tertanam terus. Sangat menarik ini berarti. Yang saya tahu juga bahwa penerimaan penghargaan Hugeng Award ini bukan cuman Pak Charles saja di Sulawesi Utara, tapi ada juga satu polwan yang juga menerima penghargaan ini. Itu berarti ada 2 personil kepolisian di Sulawesi Utara yang menerima ini. Satu kebanggaan bagi kami, Polda Sulawesi Utara. Kami dari Polda Sulawesi Utara itu ada 2 perwakilan. Yang satu Ibu Polwan, itu Leslie. Leslie seorang jabatan dia sebagai Kasat Reskrim Polres Minahasa Selatan. Beliau bersama-sama dengan saya, kami bertemu di Jakarta. Beliau dianugerahi sebagai polisi pelindung wanita dan anak. Jadi di Hugeng Award itu ada 5 kategori. Ya. Yang pertama adalah polisi berdedikasi. Yang kedua, polisi tapal batas. Yang ketiga, polisi pelindung anak, perempuan dan anak. Yang keempat, polisi inovatif. Yang kelima, polisi integritas. Jadi 5 kategori ini. Jadi dua didapat oleh personil Polda Sulawesi Utara. Jadi di sana ada kami semuanya ada 15 orang. 15 orang dari berbagai daerah. Ada dari Polres Barito, ada dari Polres NTT perbatasan dengan Flores, dengan Timur. Ada dari Merauke perbatasan dengan Papua Nugini. Ada yang dari Jawa Tengah, dan banyak lagi daerah. Jadi kami bertemu semua. Keren berarti. Salah satu momen yang spesial yang tidak mungkin dialami oleh semua polisi ini. Karena memang jarang berapa puluh ribu personil Polri yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi masuk nominasi 3 besar, kebanggaan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai memenangkan, siapa tahu ke depan ada hal-hal yang lebih inovatif lagi yang bisa menjadi gairah Pak Charles. Siapa tahu akan menjadi pemenang kategori yang lain. Atau bagaimana dia? Untuk saya melaksanakan sebagai guru pengajar itu sebenarnya tidak mempunyai cita-cita untuk bisa mendapatkan imbalan dari Polri, karena memang sejak dari dulu Pak Griffith tahu juga kan? Sejak dari dulu saya memang kecintaan dengan anak-anak. Ingin mengajarkan mereka bagaimana bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu menjadi tujuan dalam hidup saya, karena saya percaya ketika apa yang kita tanam bagi mereka, berkat itu pasti akan datang dalam hidup kita. Itu menjadi pegangan saya, karena ketika saya menanam benih baik bagi mereka, suatu saat saya pasti akan menuai. Itu satu prinsip dalam hidup saya. Ini super sekali. Keserian lain mungkin di kepolisian, di Polsek Rainis, membuat apa di Rainis, atau ada perkumpulan yang Pak Surya ikuti? Di luar dari kepolisian, saya juga sebagai ketua pemuda gereja. Oke. Saya dipercayakan oleh pendeta saya di gereja sebagai ketua pemuda.
dan saya juga sebagai tim musik. Jadi berarti ya ini kemudian juga begitu tahu bahwa sebenarnya kalau mau dipikir Pak Charles ini multi talenta dan mengajar bisa, main musik bisa, motoran bisa, naik gunung bisa. Jadi beberapa postingan yang saya lihat juga di media sosial bahwa sering juga beberapa kali naik gunung. Iya, waktu itu kami upacara bendera dalam rangka 17 Agustus. Iya. Kami menaikkan bendera merah putih di gunung tertinggi di Talaut, yaitu di Gunung Piapi. Iya. Bersama seluruh anak-anak sekolah pramuka pada waktu itu. Oh, jadi sebenarnya multi talent sekali. Ini menjadi salah satu motivasi yang bisa, saya juga salah seorang yang mengikuti jejak dari Pak Charles yang memang mengakui bahwa sosoknya lain daripada yang lain. Kepolisian di Indonesia ini banyak personil, tapi hanya sebagian oknum yang mungkin mencederai nama institusi, tapi banyak di luar sana. Salah satunya ada di depan saya, sosok yang menjadi inspirasi yang memang membanggakan bagi tubuh Polri. Ini yang menjadi salah satu modal utama bangsa kita, bahwa hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat ini terjalin baik. Salah satunya dengan sampai pada penghargaan yang Pak Charles lakukan ini. Ke depan mungkin ada hal apa yang akan dilakukan, atau mungkin ada cita-cita yang sampai saat ini belum terlaksana. Untuk cita-cita saya rasa nggak ada sih. Dan tetap jadi mungkin kedepannya menjelang 17 Agustus ini saya sudah dapat telepon sama Pak Kapolsek untuk membina anak-anak persiapan pembina pelatih Paskibraka. Oh, Paskibraka lagi. Jadi fokus saya untuk ke depan ini yaitu mempersiapkan anak-anak dalam pasukan Paskibraka untuk persiapan 17 Agustus. Kira. Berarti padat juga berarti untuk beberapa berbulan ke depan berarti mengajar, melatih Paskibraka, tugas sebagai seorang anggota polisi, bahkan juga tugas sebagai di gereja. Memang berarti padat untuk kehidupan Pak Charles ini. Mungkin Pak Charles, saya mau bertanya sedikit mengenai keluarga kecil Pak Charles. Ada beberapa orang anak. Saya mempunyai 2 orang anak putri. Satu sementara ini masih mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa di Manado. Iya. Mungkin sudah semester 4. Iya. Yang satunya masih bersekolah kelas 4 SD. Oh, 4 SD. Jadi kedua orang putri. Orang putri. Oh, jadi bagaimana ini kan kalau dengan anak perempuan agak ribet sedikit, mungkin masalah ini masalah itu. Seorang Pak Charles bagaimana menyikapi itu? Apalagi kan jangan hanya untuk siswa saja dibina dan segala macam, tapi untuk keluarga kecil itu treatment apa yang Pak Charles bikin sehingga anak-anak itu menjadi sesuai dengan harapan Pak Charles? Mempunyai seorang putri memang hal yang luar biasa menurut saya. Tapi saya tanamkan mereka kedisiplinan. Ya. Jadi saya juga sebagai orang tua menaruh kepercayaan bagi mereka. Kemanapun mereka berada, mereka harus tahu jam pulang, waktu pulang. Iya. Karena saya sudah tanamkan. Iya, apa satunya lagi udah beranjak dewasa. Iya, dia sudah dewasa, jadi mereka sudah terbiasa. Ya, mungkin ketika mereka mau sedikit terlambat, mereka akan menelpon bahwa bapak ini mungkin saya sedikit terlambat. Ya. Dimanapun mereka berada, mereka harus memberitahukan kepada orang tua. Komunikasi berarti kan. Komunikasi itu penting. Ya, jadi yang pertama adalah saya harus tanamkan mereka kedisiplinan. Kedisiplinan, baru yang kedua adalah mereka harus takut Tuhan. Itu kunci. Ya. Karena kalau seorang anak yang tidak takut Tuhan, pasti mereka akan melakukan segala sesuatu. Yang sekarang ini, apalagi perkembangan anak-anak muda sekarang. Nah, itu penting yang kita perlu tanamkan. Ya, bahwa mereka harus selalu dibimbing, bukan hanya kecintaan kita kepada mereka, tapi mereka harus dibimbing kerohanian mereka. Supaya biarpun dimanapun mereka berada, mereka sudah tidak takut lagi, dan mereka percaya mereka ada Tuhan yang selalu melindungi mereka. Oh, super sekali ya. Karena memang kehidupan hubungan dengan anak itu saat ini kan
agak sulit. Iya. Banyak anak-anak yang kemudian tidak sejalan dengan orang tua, yang hancur di dalam kehidupannya karena memang komunikasi dengan orang tua yang itu penting. yang Jadi kurang. intinya adalah kita saling mengasihi, ya. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Orang tua memberikan kepercayaan kepada anak, anak memberikan kepercayaan kepada orang tua. Iya. Komunikasi yang penting. Komunikasi yang penting. Jadi saya kira ketika, dan kita sebagai orang tua menjadi contoh bagi anak-anak. Iya. Ya. Jadi anak-anak melihat dari orang tua dulu, ya. Contoh yang pertama yang mereka lihat. Karena kalau mereka melihat di dalam rumah tangga itu bahagia, otomatis mereka bersuka cita. Ya, mereka pasti tidak akan melakukan pelanggaran karena mereka percaya orang tua mereka bahagia. Kalau orang tua mereka broken, otomatis mereka akan mencari yang lain. Ternyata tidak menjadi contoh ke depannya nanti kepada orang tua. Mungkin Pak Charles, bagaimana kalau di pekerjaan Pak Charles ke depan ini untuk tahapan-tahapan pemilu? Ini kan semua mau dekat tahapan pemilu. Pastinya juga beban dan juga konsentrasi akan bertambah. Iya. Mungkin disampaikan kepada kepala personel, kepada rekan-rekan personel Polri itu seperti apa, harus menjadi polisi seperti apa, polisi seperti bagaimana yang mungkin Pak Charles inginkan, bahwa supaya memang citra polisi itu memang terus menjadi baik di mata masyarakat. Ya, apalagi menjelang pemilu ini yang ke depan, saya rasa yang perlu kita lakukan adalah sikap netralitas kita ya, dalam menghadapi pemilu. Kita sebagai pihak kepolisian yaitu siap untuk menghadapi pemilu, siap mengamankan setiap bilik suara atau kotak suara yang kami akan jaga nanti dalam pelaksanaan pemilu. Yang penting pada intinya adalah netralitas. Itu sangat penting. Jadi kami khususnya yang ada di Polres Kepulauan Talaut siap menghadapi pemilu yang akan datang, dan itu kami sudah laksanakan semuanya. Kami sudah mempersiapkan dengan baik semua DPT TPS yang ada di wilayah-wilayah Polsek, kami sudah siapkan semuanya. Jadi pada intinya kami Polri siap mengamankan. Iya. Ya, siap mengamankan pemilu tahun depan. Ya. Ini dalam dunia pekerjaan ini kan Pak Charles di di Humas Saya kasih dikasih umum itu cakupan tugasnya itu seperti apa? Kalau dikasih itu istilahnya sekretaris. Oke. Jadi Kasim itu dia tugas pokoknya adalah membantu Kapolsek dalam hal administrasi, ya, baik administrasi anggota, ya, mereka urus mereka punya pangkat, ya, urus mereka punya gaji. Mereka punya karir ke depan, ya, itu urusan dari kepala seksi umum, karena Kasum itu artinya kepala seksi umum. Jadi mencakup semua tentang personalia. Itu berarti yang bisa sampaikan kepada personel yang ada di sana, bagaimana supaya kan seperti mungkin Tribuners bisa lihat pada saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak oknum yang ada sana, entah dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan kejahatan lainnya. Itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tapi oknum tertentu juga melakukan itu. Nah, sebagai seorang yang memegang jabatan di dalam satu institusi, itu apa yang Pak Charles mau bilang kepada personil, kepada anak buah, bahwa harusnya jangan seperti ini untuk seorang anggota kepolisian? Tidak dipungkiri juga ada oknum polisi yang nakal, ya, istilahnya. Tapi kami di Polsek Rainis ini kami punya istilahnya kami ANEF setiap minggu. Ya, itu terus pihak Bapak Kapolsek selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kami personil Polsek bahwa kita harus selalu menjaga norma, ya, harus menjaga kedisiplinan, ya, dan juga memperketat pengawasan. Kami juga di unit Polsek itu ada unit pengawasan, yaitu unit Provos. Ya. Unit Provos itu dia mengawasi setiap anggota. Ya. Ketika ada anggota yang melanggar, langsung proses. Ya.
Jadi saya juga percaya kami di Polsek Rainis itu semuanya melaksanakan tugas dengan baik dan tetap diawasi oleh pihak provos, karena di pihak kepolisian itu ada tim pengawas. Salah satunya adalah Pak Kapolsek sendiri yang akan mengawasi seluruh personil dan dibantu oleh kepala unit atau kanit provos yang ada di Polsek Rainis. Iya. Jadi kan saat ini nama Pak Charles sudah viral, sudah ramai. Berarti dengan sendirinya juga Polsek Rainis juga menjadi sorotan publik. Itu bagaimana harapannya, atau bagaimana mungkin Pak Charles bilang ke polsek-polsek yang lain di Talaut itu bisa menjadi jadi contoh bahwa ini Polsek Rainis ada di utara Sulawesi Utara, utara Indonesia, kemudian bisa dilirik bahwa nah ini dia polisi berdedikasi ada di polsek kami ini. Itu bagaimana untuk polsek lain? Saya kira ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota-anggota polsek yang lain, karena kami di polsek di Talaut itu ada 9 polsek ya. Jadi saya percaya ke depannya mungkin ada calon-calon Hugeng Award yang berikutnya. Ya, saya percaya itu, dan juga kedepannya mereka bisa lebih hebat lagi dari saya. Saya percaya juga pasti ya kedepannya banyak melalui kegiatan ajang Hugeng Award ini membuat banyak polisi-polisi ingin berkarya ya, karena di ujung Talaut saja bisa diperhatikan ya. Mungkin pasti ya banyak anggota-anggota akan membuat motivasi-motivasi yang baru yang mungkin bisa membuat nama harum polsek-polsek yang ada di wilayah Kepulauan Talaut. Pak Charles, saya mau tanya juga itu tentang Rainis. Itu Rainis bagaimana topologinya Rainis? Jaringan bagus kah atau bagaimana? Sehingga mendukung juga proses pembelajaran, terlebih proses juga patroli di kecamatan tersebut. Ya, Polsek Rainis itu membawahi 3 kecamatan. Oh iya. Ya, pertama Kecamatan Tampanama, kedua Kecamatan Rainis, itu baru yang ketiga Kecamatan Pulutan. Iya. Di wilayah Kecamatan Tampanama itu, jadi wilayah Polsek Rainis itu sangat besar. Ya. Kecamatan Tampanama itu memiliki 11 desa. Kecamatan Rainis memiliki 11 desa lagi. Kecamatan Pulutan 5 desa. Jadi memang sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Bagaimana itu dengan personil yang ada, kemudian dengan cakupan wilayah yang besar, tugas sebagai polisi juga di Polsek Rainis itu harus memang optimal. Itu bagaimana cara Pak Charles bersama dengan jajaran? Untuk di Kecamatan Tampanama itu berdiri pospol. Oh iya. Ya, jadi di Tampanama itu ada 1 Kapospol dengan dibantu 2 anggota Bapospol untuk membantu Kapolsek di Kecamatan Tampanama yang 11 desa. Jadi Kapolsek sudah memberikan arahan kepada kami seluruh anggota dan juga dibantu oleh para Babingat Timas. Ya, jadi Babingat Timas itu mereka memegang 3 desa, ya, pantauan, sentuhan, dan binaan. Ya, jadi mereka membina 3 desa itu, dan untuk setiap hari mereka melaporkan kepada Kapolsek. Jadi personel kami yang ada di Polsek Rainis ini berjumlah 23 orang. 23 orang. Ya, bersama dengan Kapolsek. Jadi Kapolsek memimpin 22 anggota ini untuk selalu selalu waspada setiap ada laporan-laporan masyarakat. Jadi menurut kami juga mungkin terbatas dengan jarak yang sangat jauh. Iya. Contohnya saja dari wilayah Tampanama ke Polsek Rainis dengan jalan yang masih kurang bagus, itu bisa memakan waktu 2 jam. Oh, itu bagaimana menangani itu, sedangkan kalau misalnya ada kejadian perkara yang harus segera ditindaklanjuti, itu bagaimana? Jadi contohnya saja untuk jaringan yang ada di Kecamatan Tampanama itu belum ada. Ya, jadi jaringan itu cuma hanya ada di Kecamatan Rainis, itu pun tidak normal. Iya. Ya, karena seringnya lampu mati, itu menjadi hambatan. Jadi kurangnya komunikasi. Jadi masyarakat yang melapor itu terkendala. Iya. Ya, dengan jarak yang sangat jauh, belum transportasi yang kurang memadai. Tapi kami tetap
melaksanakan tugas ketika masyarakat datang melapor mereka berjalan sangat jauh, kami langsung respon. Iya, benar. Apalagi yang barusan viral, ada beberapa oknum di Bali yang ada turis yang datang kemudian melapor tapi tidak dihirangkau, tidak digubris. Tapi malah melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak etis dilihat. Jadi itu sebenarnya menjadi mencederai salah satu bentuk pencederaan kepada institusi Polri sendiri. Ya itu hal itu yang dicegah oleh Polsek Rainis. Karena tugas utama dalam polisi adalah melindungi dan mengayomi dan melayani. Ya, itu tiga tugas yang sangat penting bagi kepolisian. Jadi kami biarpun dengan sangat minimnya terbatasnya pelayanan kami tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ya, biarpun jarak yang sangat jauh, kami tetap pergi ke sana mengendarai kendaraan bermotor yang ada, biarpun itu hanya milik pribadi, kami tetap laksanakan. Iya. Mungkin itu yang mungkin bisa Tribuners sekalian dengar dan juga pelajari dari seorang Charles Surya, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari kemauan pribadi yang kuat, kemudian rasa cinta kepada dunia pendidikan itu memang dipupuk dari sejak awal, sehingga mengantarkan Pak Charles dalam satu penghargaan yang menurut saya itu adalah satu dari segala hal yang diidam-idamkan oleh kepolisian yang ada di Indonesia, untuk menjadi salah satu polisi yang berdedikasi, polisi yang baik bagi masyarakat. Mungkin ada harapan terakhir untuk institusi Polri sendiri? Harapan saya, polisi harus semakin lebih baik lagi, ya, setia melayani masyarakat dan berbuat yang terbaik, ya, karena kita adalah abdi negara, ya. Kita adalah abdi nusa dan bangsa. Jadi peran Polri sangat penting bagi masyarakat untuk selalu setia, ya, melindungi, melayani maupun mengayomi masyarakat, ya, sesuai dengan moto polisi saat ini. Terima kasih. Masih ada hal-hal yang bisa ditambahkan? Atau mungkin ada personil yang sementara nonton mau salam-salam kepada Polsek Rainis? Ya, semakin kompak. Semakin kompak. Polsek Rainis semakin kompak, ya, bersama pimpinan kami Pak Kapolres yang baru. Iya. Ya, semakin kompak dalam melaksanakan tugas kami. Kami bersama-sama melayani masyarakat yang ada di Kepulauan Talaut. Biarpun kami ada di daerah perbatasan, tapi kami tetap semangat untuk melaksanakan tugas yang ada di Polsek. Oke, keren. Itulah Tribuners bincang-bincang kita dengan salah satu polisi hebat, Aibda Charles Surya, yang mana adalah seorang polisi yang berdedikasi tinggi bagi kehidupan masyarakat, terlebih untuk kepada generasi muda. Kiranya apa yang tersampaikan pada sore hari ini menjadi motivasi bagi Tribuners sekalian yang ada di rumah untuk lebih terus semangat, dan terlebih khusus kepada kepolisian yang ada di seluruh Indonesia, terlebih ada di Talaut dan juga di Polsek Rainis. Kiranya kinerja akan terus berlanjut dan begitu baik, hingga hubungan polisi dengan masyarakat akan terus terjalin baik ke depan. Mungkin itu adalah perbincangan kita di akhir acara ini. Sehat-sehat selalu Pak Charles. Nanti bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Masih banyak sebenarnya yang mau dibahas, karena saya juga sudah lama tidak bekerjasama dengan Pak Charles. Nanti kita presentasi lagi, mungkin ada sesuatu inovasi baru yang akan ditampilkan. Terima kasih Tribuners, kita selesai untuk pembicaraan kita di sore hari ini. Sehat-sehat selalu, dan jangan lupa biarpun saat ini tidak lagi pada masa corona, tapi kita harus menjaga kebersihan, menjaga jarak antara satu yang lain. Bila sakit selalu memeriksakan diri ke rumah sakit, terlebih selalu jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan sekalian. Selamat sore Tribuners, salam Tribuners sekalian.